PSG juga, Paris Saint-Germain, padahal secara permainan menang, meyakinkan, 3 pemain di depannya Mbappe, Messi dan juga Neymar golin gitu. Ini kenapa pada banyak yang akhirnya nggak seperti tahun-tahun berikutnya? Kita pengen bahas PSG dulu nih ya, boleh ya? Jadi boleh. PSG dulu, kenapa banyak di musim ini yang nggak terlalu fokus ke PSG, padahal mainnya meyakinkan di Liga Champions sejauh ini, iya nggak Coach? Itulah, kalau netizen kita pinter, DP nggak laku. Nah, Oke, dan Just Talk, apalagi Just Talk, sama sekali nggak laku. Kan Just Talk itu hadir memberikan pendidikan kan, betul. buat kardus Maka dari kan. itulah karena masih banyak kardus yang harus kita bina, jadi misi gue belum selesai. Masih ada yang harus diselesaikan. Yeah. Kenapa Coach jadinya nih, PSG nih? Gue nggak tahu juga, justru gue bilang PSG itu lebih kuat tahun ini. Satu, mereka punya pelatih yang paham sepak bola modern. Kedua, pelatih bisa menguasai ruang ganti. Ketiga, pelatih berani menggeser nama-nama besar kayak Di Maria, Paredes, menggantikan dengan pemain-pemain muda. Oke, dan itu berhasil. Apalagi 3 depannya itu bisa dibilang ya hampir selalu on fire. Dan punya peran lah. Punya peran sangat besar. Cuman bahwa gue pengen tanya kepada Jebret Tim, asumsi lu pelatih sebuah klub, lu punya pemain, 3 pemain depan selevel Neymar sama Mbappe, apa yang harus lakukan? Ya nggak banyak. Iya kan? Iya. Lu mau ngajarin mereka main bola, ngajarin mereka cetak gol, ngajarin mereka cara ngegocek orang, kan nggak? Kayak ngajarin ikan berenang jadinya. Mereka lebih hebat daripada lu. Yang lu ajarkan mungkin transisinya seperti apa, posisinya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman lainnya. Dan gue bilang PSG cukup berhasil. Bahkan gue bilang tahun ini itu lebih kompak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih kompak. Lo setuju nggak nih PSG lebih kompak seperti tahun-tahun sebelumnya? Tapi kenapa netizen banyak juga yang nggak nge-support di tahun ini gitu? Kalau lebih kompak itu debatable menurut gua. Karena secara harmonisasi tim mungkin musim lalu lebih oke ketimbang musim sekarang. Itu soal kompak. Tapi soal balance, keseimbangan, gua sepakat sama Justin. Tadi kan Koci bilang ada pelatih sekarang Galtier yang paham sepak bola modern. Dan gue lihat ketika musim lalu dipaksain 3-3-nya main, Messi, Mbappe, Neymar dengan formasi 4-3-3. Sering sekali di beberapa momen-momen penting itu justru fall through gitu. Sekarang dia coba untuk mencari keseimbangan. Ketika 3 pemain ini dimainkan bersamaan, kira-kira gimana caranya? Pemain apa yang harus mendukung mereka? Makanya dia decided untuk go with 3-4-1-2. Messi sedikit di belakang 2 striker Neymar dan juga Mbappe. Iya, makanya dia sekarang rekor assist terbanyak so far gitu kan. Kemudian keseimbangan juga coba diraih dengan formasi 3 back tapi tengahnya juga lumayan kuat gitu, dengan wingback yang juga bagus gitu kan. Nah ini yang menurut gue coba diterapkan oleh si Galtier, dan ini tanda-tandanya di paruh pertama musim ya cukup positif gitu, cukup positif. Ini yang mungkin neglected untuk dilihat oleh para kardusnya yang Koci bilang tadi. Iya. Satu, pelatihnya nggak punya nama lah, nggak punya nama lah, bener. gitu. Maksudnya nggak punya inilah magnet untuk ngelihat orang, akhirnya ya dilepeh aja. Yang kedua menurut gua momennya tuh udah lewat. Orang menjagokan PSG tuh paling kulminasinya tuh musim lalu ketika Messi pertama kali datang, wah ini udah nggak terbendung nih gitu. Ternyata kan justru antitesis gitu kan, anti klimaks gitu kan. Wah nggak jadi nih ternyata gitu. Akhirnya ekspektasi orang ya di mana seperti Manchester City, tiap musim diunggulin, tiap musim juga gagal. Akhirnya itu yang mungkin dilihat oleh para pecinta sepak bola. Ya, gitu. Tapi kalau bahas Manchester City nanti dulu. Tapi di awal musim apa ini juga jadi penyebabnya saat Mbappe punya banyak foto-foto ke-leak juga ya di sosial media, di Twitter, dia tuh agak jauh sama Neymar dan Messi gitu. Ini jadi bom waktu untuk PSG sendiri nggak? Di awal oke lah, bagus, keseimbangan yang tadi Hanif bilang ada gitu. Tapi 3 ego besar di depan ini akan jadi bom waktu. Justru itu yang gue tadi bilang soal kompak yang menurut Hanif debatable. Untuk gue itu tidak debatable. Karena seperti yang lu sebut tadi, ini sebuah contoh di mana Mbappe menonjolkan egonya, itu diredam langsung sama Galtier, dipertemukan, cari solusi yang terbaik demi tim. Sekarang oke-oke aja. Nah, jadi kekompakan ini benar-benar dibentuk sama Galtier dengan meredam ego-ego tersebut. Habis itu kan nggak kedengeran lagi. Kalau nggak salah, habis itu Neymar juga yang cetak penalti kok, yang harusnya Mbappe nomor 1, dan nggak ada keributan. Ini kan peran pelatih.
di mana pelatih kayak Ole, kayak Rangnick gitu nggak sanggup untuk menguasai ruang ganti. Jadi ini peran yang sangat penting yang tidak dilihat orang penonton, yang tidak ada parameter bahwa pelatih harus bisa kuasai ruang ganti seperti yang dilakukan Ten Hag sekarang. Yes, jadi apa ini kan dua-duanya emang kayak Neymar dan Messi memang kayak menemukannya lagi, tapi kan emang udah bukan peak-peaknya lagi. Yeah. Nah, Mbappe pun lagi menuju peaknya. Apa itu yang membuat ego dari kedua pemain ini jadinya bisa beradaptasi dan diredam sama Galce? Ego itu terjadi dalam semua cabang olahraga, entertainment, politik, bisnis, semua pasti ada yang punya ego tinggi. Sekarang tergantung siapa yang di atasnya kan, siapa yang bisa meredam, dan itu yang susah. Karena itu lu nggak perlu jago strategi. Idealnya lu jago strategi, bisa kuasai ruang ganti kayak Klopp, kayak Pep. Tapi pelatih yang sehebat mereka berdua kan belum banyak, ya kan? Dan gue lihat Galce ini mampu untuk meredam, untuk bikin tim ini kompak dengan pemain-pemain barunya, dengan ego-ego yang lama, dan bermain juga cukup kreatif.